Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan menyimak tentang kisah Imam Ibnu Malik, yang mana beliau adalah pengarang kitab Alfiyah. Dalam khazanah intelektual Islam, terdapat satu kitab monumental yang sering dikaji dan dihafalkan, terutama pada masa kini. Kita bisa menemuinya di dalam pesantren. Kitab ini adalah kitab karya Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi, yang dimana dikenal dengan Alfiyah Ibnu Malik. Ibnu Malik sendiri adalah seorang ulama yang berasal dari daerah Spanyol, yang mana dulu adalah daerah yang ditaklukkan oleh pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Panglima Besar Tharik bin Ziyad. Kitab ini disebut dengan Alfiyah dikarenakan di dalamnya terdapat 1000 bait yang mana membahas tentang kaidah-kaidah ilmu nahwu dan ilmu sorof, yang mana keduanya merupakan ilmu yang penting dalam ilmu bahasa Arab. Kitab ini sangat unik sekali dan menunjukkan betapa cerdasnya Imam Ibnu Malik, di mana saat beliau menyusun kitab ini, beliau mengarangnya dan menghafalnya terlebih dahulu sebelum menulisnya. Lalu ketika kitab ini telah khatam 1000 bait, beliau pun kemudian baru menuliskannya dalam sebuah kitab yang tertulis. Ada kisah yang sangat menarik di balik penulisan kitab Alfiyah ini, yang mana kisah ini pasti akan memberikan inspirasi bagi kita, bagi sahabat sekalian. Namun sebelum itu, untuk membantu agar channel ini senantiasa bisa memberikan informasi yang bermanfaat, silakan sahabat klik like, subscribe, dan juga klik tombol lonceng agar tidak ketinggalan video-video yang menarik lainnya dari channel ini. Sahabat sekalian, jika kita melihat kitab Alfiyah milik Ibnu Malik ini, di mana kitab itu terdapat nadhom sebanyak 1002 buah bait, padahal seharusnya kitab itu lengkap 1000 nadhom atau 1000 bait. Nah, di balik jumlah nadhom, jumlah bait dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik ini, terdapat sebuah kisah yang luar biasa, di mana Imam Ibnu Malik ketika telah selesai mengarang kitab beliau belum menulisnya, akan tetapi beliau menghafalnya dalam sanubari beliau. Jadi beliau menyusun kitab Alfiyah ini tidak dengan menulisnya, akan tetapi beliau langsung menghafalnya di dalam otak beliau. Nah, setelah kitab ini selesai ditulis, beliau pun mencoba untuk mewujudkannya dalam bentuk susunan sebuah kitab yang ditulis dalam sebuah kitab berbentuk kertas. Beliau pun lalu menulis setiap huruf, kalimat, dan akhirnya tersusun menjadi sebuah bait yang utuh. Begitu seterusnya beliau menuliskan apa yang telah beliau karang di dalam sanubari beliau. Namun, suatu kejadian aneh terjadi kepada beliau, di mana beliau sampai pada bait baris yang kelima. Di situ disebutkan fa'iqatan Alfiyah Ibnu Mu'ti, yang artinya adalah kitab Alfiyah ini lebih mengungguli kitab Alfiyah Ibnu Mu'ti. Pada saat menulis kalimat itu, tiba-tiba semua hafalan yang mana beliau telah menghafal 1000 nadhom itu semuanya tiba-tiba hilang. Beliau tidak bisa mengingat satu huruf pun dari bait seterusnya. Dengan kejadian ini pun Imam Ibnu Malik merasa kebingungan dan kesedihan pun mengusik hati beliau. Berhari-hari lamanya beliau berhenti tidak bisa meneruskan untuk menulis kitab yang telah beliau hafal itu. Hingga suatu malam Imam Ibnu Malik pun memutuskan untuk berziarah ke makam Imam Ibnu Mu'ti. Dan Imam Ibnu Mu'ti ini sebenarnya merupakan guru beliau. Imam Ibnu Mu'ti ini juga memiliki kitab yang mana susunannya juga 1000 nadhom, sehingga kitab itu pun disebut dengan Alfiyah Ibnu Mu'ti, yang artinya kitab berbangsa 1000 karangan Ibnu Mu'ti. Imam Ibnu Malik pun membacakan tahlil, tahmid, dan takbir dan berdoa di makam guru beliau tersebut. Dan setelah berdoa, beliau pun tanpa sadar tertidur di sana. Di dalam tidurnya, Imam Ibnu Malik bertemu dengan Imam Ibnu Mu'ti di dalam mimpinya. Dan di dalam mimpinya itu, Ibnu Mu'ti berkata kepada Ibnu Malik, "Wahai muridku,
apakah kamu lupa siapakah aku ini?" Dan setelah itu Imam Ibnu Malik pun terbangun dan di sana beliau mendapatkan ilham. Inilah mungkin akar permasalahan kenapa aku bisa lupa atas apa yang telah aku hafal. Imam Malik menyadari bahwasanya di nazm terakhir yang beliau tulis itu, Imam Ibnu Malik menyebutkan bahwa kitab Alfiyah yang beliau susun itu lebih mengungguli kitab Alfiyah yang disusun terlebih dahulu oleh gurunya, yaitu Imam Ibnu Mu'ti. Hal ini pun tentu bertentangan dengan akhlakul karimah, tata krama yang seharusnya dilakukan oleh seorang murid kepada gurunya. Dan untuk menebus kesalahan tersebut, beliau pun memohon maaf dan ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk dirinya dan juga untuk guru beliau. Maka beliau pun menyusun 2 nazm yang menjadi lanjutan dari nazm tersebut. Wa huwa bisaqlin haizun tafdila mustaujibun tana'iyal jamila. Meskipun demikian, beliau Imam Ibnu Mu'ti tetap memiliki kelebihan dan pantas dipuji. Sebab dalam mengarang kitab Alfiyah, beliau lebih dahulu daripada saya, yaitu Ibnu Malik. Wallahu yaqdi bihibatin wafirah li walahu fi darajatil akhirah. Semoga Allah melipat gandakan pahala yang Allah berikan kepadaku dan kepada beliau guruku Imam Ibnu Mu'ti kelak di akhirat nanti. Setelah Ibnu Malik menyusun 2 nazm ini, maka dengan izin Allah, semua susunan 1000 nazm yang semula hilang dari ingatan memori beliau, seketika itu pula beliau kembali lagi mengingat semuanya. Dan Ibnu Malik pun bisa meneruskan menyusun kitab Alfiyahnya hingga selesai. Itulah kisah dibalik penyusunan kitab nazm Alfiyah, yang mana kitab itu sebenarnya berjumlah lengkap 1000 nazm, akan tetapi menjadi 1002 nazm dikarenakan 2 bait setelahnya itu dikhususkan kepada guru beliau, yaitu Ibnu Mu'ti. Sahabat sekalian, di dalam kisah itu kita bisa mengambil banyak sekali hikmah. Salah satunya adalah kita harus menghormati guru kita bagaimanapun keadaan guru kita. Meskipun kita memiliki ilmu yang lebih tinggi daripada guru kita, misalkan, akan tetapi kita pun tetap harus menaruh hormat kepada guru kita, karena itu adalah bentuk dari akhlakul karimah, akhlak antara seorang murid kepada gurunya. Dan kita pun bisa mencontoh Imam Ibnu Malik, yang mana beliau merupakan seorang yang alim dalam bidang ilmu nahwu dan shorof. Dikarenakan beliau pasti memiliki tekad yang besar dalam menuntut ilmu dan melestarikan ilmu-ilmu keislaman. Itulah kisah kali ini yang semoga bisa menjadi inspirasi bagi kita. Kita berjumpa lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.